Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Anhum Riasani, mahasiswa pemanfaatan sumber daya perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya dengan NIM 1950802011106. Izinkan saya untuk memaparkan hasil karya artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Pupuk Organik dan Anorganik pada Pertumbuhan Ikan di Kolam. Sebelum saya mulai, saya ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya, terutama Bapak Nanang Saiful Rohman selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia saya, dan khususnya teman-teman kelas saya di BI P01 dalam pengerjaan maupun penyelesaian penulisan artikel ilmiah ini. Langsung saja kita mulai membahas artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Pupuk Organik dan Anorganik pada Pertumbuhan Ikan di Kolam. Latar belakang dari penulisan saya yang pertama adalah pupuk merupakan komponen penting. Mengapa pupuk merupakan komponen penting? Sejatinya pupuk dapat mencakupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman di dalam kolam sehingga mampu berproduksi dengan baik. Sejauh ini, pupuk menjadi senjata utama oleh para petani kolam untuk meningkatkan unsur hara di dalam kolam. Namun, sayangnya, jika penggunaan pupuk tidak ditetapkan pada standar yang tepat, akan sangat berbahaya bagi kesuburan kolam. Oleh karena itu, latar belakang yang kedua adalah pupuk dapat berbahaya. Mengingat bahwa pupuk dapat menjadi racun yang akan membunuh ikan ataupun organisme di dalam kolam. Kandungan pupuk organik maupun anorganik harus diberikan secara seimbang dengan teknik yang tepat. Pupuk ini akan menjadi racun ketika tidak sesuai dengan dosis atau ketentuan racikan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah 55 juta hektar kolam di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018, kurangnya ada 258 perusahaan perikanan kolam tambak dengan luas kurang lebih sekitar 55 juta hektar. Angka yang tentunya sangat fantastis, mengingat prospek dari petani kolam sangat menjanjikan ketika dilakukan pengolahan dengan baik. Sayangnya, dari sekian banyak kolam tersebut masih banyak petani kolam yang tidak menerapkan standar pupuk pada kolam mereka. Padahal, pupuk merupakan faktor utama pendukung kesuburan kolam dan dapat membantu tingkat keberhasilan pengolahan. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan penulisan dari artikel ilmiah ini tidak lain adalah membantu dalam proses pengoptimalan penggunaan pupuk yang baik dan benar, dengan pemberian pengertian tentang pengaruh pemberian pupuk organik dan anorganik. Penulisan artikel ilmiah ini dapat menjadi wawasan para pembaca betapa bahayanya pupuk jika tidak dikendalikan dengan benar. Kemudian manfaat penulisan artikel ilmiah ini yaitu peranan saya sebagai mahasiswa dalam membantu petani kolam dapat disalurkan dengan pembuatan artikel ilmiah seperti yang saya buat sekarang ini. Diharapkan artikel ilmiah ini bagi masyarakat akan berdampak baik untuk pembangunan usaha mereka, khususnya petani kolam perikanan. Mengingat perikanan di Indonesia memiliki prospek yang tinggi dan tidak menutup kemungkinan dengan diperbaikinya sistem usaha mulai dari hal kecil seperti pemupukan akan sangat berdampak besar bagi negeri ini. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu pengertian pupuk. Pupuk adalah materi yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Materi pupuk dapat berupa bahan organik maupun non-organik. Pupuk berbeda dari suplemen. Pupuk mengandung bahan baku yang diperlukan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, menurut Sari dan Novita tahun 2015. Rata-rata orang mengenal pupuk hanya pada dunia pertanian. Namun sejatinya pupuk juga sangat penting pada kolam perikanan, khususnya kolam perikanan yang menggunakan media tanah. Kemudian, dua pengertian umum tentang pupuk organik dan anorganik. Yang pertama yaitu pengertian pupuk organik. Menurut Dwi Wicaksono et al. Tahun 2013, pupuk organik adalah sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair, yang digunakan menyuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pupuk organik lebih ditujukan kepada kandungan C organik atau bahan organik pada kadar haranya. Nilai C organik itulah yang menjadi pembeda dengan pupuk organik.
Dengan kata lain, pupuk organik itu adalah pupuk yang tersusun dari material makhluk hidup seperti pelapukan sisa tanaman, hewan dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cairan yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik kimia maupun biologi tanah. Kemudian pupuk organik juga mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Selanjutnya, pengertian pupuk anorganik. Pupuk anorganik adalah pupuk yang berasal dari bahan mineral yang telah diubah melalui proses produksi sehingga menjadi senyawa kimia yang mudah diserap oleh tanaman. Pupuk anorganik juga dapat diproduksi oleh pabrik pengolahan. Menurut Hadis Suwito tahun 2007, orang awam biasa menyebut pupuk anorganik dengan pupuk buatan. Rata-rata pupuk buatan merupakan pupuk mineral yang diproduksi oleh pabrik pupuk, dan pupuk buatan ini memiliki berbagai macam jenis tergantung dari kandungan unsur pupuknya. Tinjauan pustaka yang keempat yaitu jenis-jenis pupuk. Jelas, seperti yang telah kita singgung di awal bahwa pupuk terdiri dua pupuk, yaitu pupuk anorganik dan pupuk organik. Namun, apa saja jenis pupuk dari pupuk-pupuk tersebut? Menurut Akbar pada bukunya di tahun 2016, pupuk anorganik adalah nutrisi anorganik dari dalam komposisi sederhana yang umumnya mempunyai komponen utama minimum satu jenis dari beberapa bahan berikut ini, yaitu nitrogen, fosfat, dan atau potasium atau kalium yang biasa disebut dengan NPK. Pupuk anorganik jika dimasukkan dalam perairan unsur hara dilepaskan dalam bentuk ion-ion seperti NO3, NH4, H2PO4, HPO4, K. Dan pupuk anorganik ada dua macam, yaitu pupuk anorganik tunggal mengandung satu elemen dan pupuk organik majmuk mengandung dua elemen. Kemudian menurut Akbar juga pupuk organik adalah pupuk kandang dan limbah atau sisa tanaman yang mengandung 4-50% karbon pada berat keringnya. Pupuk organik terdiri atas pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk hijau, pupuk limbah pertanian, dan pupuk night soil atau kotoran manusia. Seluruh dari yang setelah saya sebutkan tadi memiliki susunan dan komponennya masing-masing. Jenis pupuk ini akan sangat membantu pada proses pemupukan kolam. Pemilihan jenis pupuk yang tepat sangat diperlukan untuk menghasilkan organisme pendukung yang baik pula. Tinjauan pustaka yang terakhir adalah penggunaan pupuk pada kolam. Pengaruh penggunaan kombinasi pupuk organik dan anorganik terhadap mutu kualitas total bahan organik di air kolam sebagai berikut. Proporsi penggunaan mulai dari 100% hingga 0% pupuk organik menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama pada 75% pupuk organik, yaitu pada sekir penelitian mencapai 17,52 mg per liter, sementara pada kontrol hanya 11,16 mg per liter. Total bahan organik di air ini masih berada dalam nilai yang kurang baik, karena secara keseluruhan kurang dari 30 mg per liter. Namun demikian kolam yang dipupuk lebih baik daripada kontrol baik dilihat dari warna dan kesuburan perairan tersebut. Hasibuan et al. 2013. Penggunaan pupuk organik dan anorganik harus disesuaikan dengan standar kebutuhan kolam. Penggunaan pupuk diperlukan teknik yang tepat mulai dari pemilihan pupuk hingga pengoperasian pemupukan. Selanjutnya, metode penelitian. Di dalam artikel ilmiah ini menggunakan metode ilmiah kualitatif deskriptif. Jadi metode yang digunakan ini mengandalkan hasil survei dari literasi, data jurnal ilmiah, makalah, dan lain-lain. Jenis penelitian dalam penulisan deskriptif kualitatif ini menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Dalam hal ini proses pengumpulan data diambil secara studi dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data diambil secara tidak langsung dari objek penelitian berdasarkan jurnal, artikel, dan lain sejenisnya. Tahap-tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan. Namun sebelum itu ada beberapa langkah yang perlu dilalui, seperti pengumpulan data, reduksi data atau penggabungan, pengkodean atau pemberian nomor urut, barulah dapat didalikan penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah bagian inti yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah fungsi pupuk organik. Salah satu pembentukan tatan adalah bahan organik. Fungsi dari pupuk organik itu sendiri menurut Solikin 2014 antara lain 1. Kesuburan tanah bertambah. 2. Sifat fisik dan kimia tanah diperbaiki. Pemberian pupuk organik dapat menyebabkan terjadinya perbaikan struktur tanah. 3. Sifat biologi tanah dapat diperbaiki dengan mekanisme jasa teknik yang ada menjadi hidup. Yang keempat, keamanan penggunaannya dapat dijamin.
Selanjutnya adalah fungsi pupuk anorganik. Menurut Evi Isnawati Musnawar tahun 2005, merupakan pupuk buatan pabrik dengan jenis dan kadar unsur hara yang sengaja ditambahkan atau diatur dalam jumlah tertentu. Sebenarnya dengan pemberian pupuk anorganik yang berlebihan dapat merugikan lahan pertanian, dan jika diberikan dalam dosis tertentu akan menguntungkan. Dapat menguntungkan karena pupuk anorganik memiliki fungsi yang pertama yaitu sebagai unsur pembentuk protein, yang kedua menjaga kualitas air, dan yang ketiga membantu proses pembentukan pakan alami. Hasil dan pembahasan selanjutnya berkaitan dengan jenis-jenis pupuk pada kolam. Yang pertama, pupuk organik. Secara umum, pupuk organik dibedakan berdasarkan bentuk dan bahan penyusunnya. Jika dilihat dari segi bentuk, terdapat dua jenis, yaitu pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Sementara dari bahan penyusunnya ada pupuk hijau, pupuk kandang, dan pupuk kompos, serta ada yang disebut dengan pupuk hayati organik. Yang kedua adalah pupuk anorganik. Pada umumnya, pupuk anorganik yang sering digunakan oleh petani kolam adalah fosfor, nitrogen, dan kalium. Seperti yang kita singgung di awal, yaitu NPK. Fosfor adalah nutrisi utama pembatas yang paling sering hilang dalam posokan air alami untuk pertumbuhan alga planktonik yang baik. Pupuk nitrogen kadang-kadang bermanfaat, terutama di daerah beriklim sedang dan di daerah aliran sungai di mana pertanian sedikit berkembang. Ada sedikit catatan bahwa beberapa pupuk nitrogen seperti senyawa amonium dan urea membentuk asam. Ketika diterapkan pada kolam, perlu adanya pengapuran tambahan untuk menjaga pH air dan alkalinitas total. Kemudian ada satu jenis pupuk anorganik lain, yaitu kalium. Pupuk kalium ini umumnya tidak diperlukan kecuali di lokasi tertentu yang dimana terdapat kekurangan kalium. Situasi seperti ini dapat terjadi di kolam yang dibangun di daerah rawa, di daerah tanah gambut. Seperti itulah kalium tambahan juga dapat berguna di kolam dengan dasar keras yang memiliki sedikit vegetasi air. Hasil dan pembahasan terakhir yaitu berupa penggunaan pupuk pada kolam perikanan. Penggunaan pupuk merupakan hal yang lazim pada dunia pertanian namun jarang terlihat di dunia perikanan. Padahal faktanya penggunaan pupuk pada kolam ikan sangat baik bagi pertumbuhan ikan itu sendiri, karena pemberian pupuk pada kolam dapat merangsang untuk terbentuknya plankton pada air kolam yang sangat baik untuk menjaga kestabilan lingkungan. Pupuk kolam perikanan terbagi menjadi dua kelompok berbeda. Yang pertama, pupuk mineral atau anorganik, yang kedua adalah pupuk organik. Kedua jenis pupuk ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang terbaik seiring diperoleh dari kombinasi penggunaan kedua jenis pupuk. Ketika menggunakan pupuk untuk meningkatkan produksi ikan di dalam kolam, kita harus bertujuan untuk membangun dan mempertahankan pertumbuhan ganggang planktonik atau fitoplankton dan zooplankton. Yang padat yang seharusnya memberi warna air yang kaya akan warna hijau, terdapat beberapa teknik untuk itu, seperti air kolam dan tanah dasar harus secara netral dan sedikit basah, atau mengapur tanah jika diperlukan. Yang kedua, jika terdapat lumpur dasar harus berkualitas baik, tidak terlalu tebal, dan sebagian besar terbuat dari detritus halus, kemudian dapat mengontrol vegetasi yang dipancarkan, dan ketebalan lumpur dapat dilakukan dengan pengeringan. Mengurangi persaingan untuk mendapatkan nutrisi dan dari sinar matahari. Kurangnya nilai tukar air sebanyak mungkin, menyuburkan setiap kolam sesuai dengan karakteristik khususnya. Tambahkan lebih banyak pupuk sehingga kebutuhan sesuai dengan kepadatan plankton. Pada penulisan artikel ini juga penting diketahui jika ada beberapa hal yang harus dihindari saat proses penggunaan pupuk. Jangan menyuburkan kolam jika produksi ikan tidak tergantung pada penggunaan makanan alami. Nilai tukar air terlalu tinggi, terlalu banyak emers atau vegetasi akuatik lainnya, airnya terlalu bercampur dengan warna gelap, dan transparasi terbatas yang menyebabkan kekeruhan terlalu tinggi. Seperti yang kita singgung di awal, dalam proses penggunaan pupuk dicampur untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif. Namun harus menghindari campuran-campuran tertentu di mana komponen bereaksi satu sama lain dan kualitas pupuk malah memburuk. Untuk itu diperlukan penerapan keamanan maksimum. Ada beberapa aturan yang dapat digunakan pada penulisan artikel ilmiah ini. Antara lain, yang pertama, jangan menggabungkan pupuk fosfat dan pengapuran, jangan menggabungkan pupuk nitrogen dan bahan pengapuran, dan juga jangan menggabungkan pupuk dasar dengan pupuk organik. Atau dapat menunggu setidaknya 2 minggu di antara distribusi yang terpisah. Anda dapat mencampur pupuk yang saya sebutkan setelah ini, namun hanya sebelum digunakan ya. Yang pertama, pupuk kalium.
dan bahan pengapuran atau terak dasar. Yang kedua, pupuk fosfat dan nitrogen. Dan yang terakhir, pupuk kalium dan pupuk superfosfat nitrogen atau organik. Baiklah, sekilas hasil dan pembahasan dari artikel ilmiah ini. Baiknya, selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pupuk pada perikanan memiliki pengaruh besar pada pertumbuhan ikan. Pemilihan jenis dan komposisi dari masing-masing pupuk sangat penting dilakukan dengan tepat. Pada dasarnya, penggunaan pupuk bertujuan baik untuk meningkatkan kualitas hara pada kolam. Namun, jika tidak tepat akan menimbulkan masalah. Terdapat dua jenis pupuk, yaitu organik dan anorganik, yang di dalamnya terdiri dari bermacam-macam jenis pupuk, seperti pupuk kompos, pupuk kandang. Untuk pupuk organik, kemudian ada pupuk fosfat dan pupuk nitrogen pada pupuk anorganik. Kemudian saran adalah penulisan artikel ilmiah ini. Di sini saya sendiri mengakui ketidaksempurnaan pada penulisan saya dan masih perlu disempurnakan untuk meningkatkan tingkat ketelitian dan keefektifan dari setiap pupuk yang digunakan, organik maupun anorganik. Dan juga perlu adanya penelitian yang lebih terperinci atau terkhususkan pada suatu jenis ikan tertentu agar lebih mudah dalam memahami setiap kebutuhannya. Penulisan artikel ilmiah ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat, khususnya petani kolam di Indonesia terkait pengaruh penggunaan pupuk pada kolam. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Nama saya Muhammad Dafa Anumriasani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.